Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman kali ini. Dalam Matius pasal 11 ayat 2-6, kita melihat dalam peristiwa di mana ketika Yohanes Pembaptis mengalami keraguan mengenai apakah Yesus adalah Kristus Sang Juru Selamat yang dinantikan itu, Yesus memberikan jawaban kepada murid-murid yang dikirimkan Yohanes untuk menanyakan hal itu kepada Yesus, bahwa Yohanes dapat melihat kepada mukjizat-mukjizat kesembuhan yang dilakukan Yesus sebagai tanda bahwa memang Yesus adalah Sang Juru Selamat itu. Matius pasal 11 ayat 2-6 dikatakan demikian. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Di akhir zaman ini, hal ini masih tetap sama, bahwa mukjizat dan kesembuhan adalah tetap merupakan jawaban Allah terhadap keraguan atau ketidakpercayaan kepada Sang Juru Selamat. Sebagaimana terlihat jelas dalam perintah dan otoritas yang diberikan Yesus kepada semua orang percaya di segala zaman untuk senantiasa mendemonstrasikan tanda-tanda ajaib, termasuk kesembuhan mukjizat di dalam namanya kemanapun mereka pergi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebagaimana Yesus menjawab keraguan Yohanes dengan mengatakan untuk Yohanes melihat pekerjaan yang dilakukan Yesus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Demikian juga hari ini, hal-hal yang ajaib, tanda-tanda ajaib dan mukjizat, kesembuhan-kesembuhan di dalam nama Yesus masih tetap menjadi sarana dan jawaban Tuhan untuk segala keraguan dan ketidakpercayaan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Yohanes adalah seorang nabi. Dia dikatakan membuka jalan, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus pada waktu itu. Akan tetapi firman Tuhan berkata ketika dia di penjara, dia mengalami krisis dalam imannya. Dia mengalami keraguan apakah benar bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang dinantikan itu. Dan dia mengirim murid-muridnya untuk menanyakan hal itu kepada Yesus. Dan kita melihat jawaban Yesus terhadap keraguan Yohanes adalah untuk Yohanes melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jawaban Allah untuk keraguan terhadap Sang Juru Selamat hari ini masih tetap sama. Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah tidak pernah berubah, Dia tetap sama. Dan Yesus tidak pernah mengubah apa yang telah Dia katakan. Dia berkata bahwa kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itu masih dilakukan sampai hari ini kepada setiap orang yang membutuhkan keselamatan, setiap orang yang miskin baik secara jasmani maupun secara rohani diberitakan kabar baik. Bagi orang miskin diberitakan kabar baik, bagi yang miskin jiwanya diberitakan pengampunan dosa, bagi yang miskin secara ekonominya diberitakan kelimpahan di dalam Yesus. Aku datang untuk memberi kamu hidup, memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pemberitaan kabar baik masih sama hari ini. Berarti semua yang lain yang diucapkan Yesus kepada Yohanes juga masih tetap sama. Jawaban Yesus adalah orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, dan orang mati dibangkitkan. Ini belum diubah. Dan Yesus Kristus tidak pernah mengubah hal itu, dan Dia tetap sama dahulu, sekarang, selama-lamanya. Ibrani pasal 13 ayat 8 mengatakan itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, itu sebabnya Yesus mengatakan di dalam Markus pasal 16 ayat 15-18, lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ulat, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini dikatakan Yesus ketika dia akan terangkat ke sorga sebagai amanat agung yang disampaikan kepada murid-muridnya. Mereka ditugaskan oleh Yesus untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil, tapi tidak hanya itu. Yesus berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, dan Yesus merinci mukjizat-mukjizat yang akan terjadi ketika orang percaya bertindak berjalan di dalam namanya. Yesus berkata, di dalam namaku mereka akan mengusir setan-setan, dan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Di antara semua tanda yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada yang berubah sampai kapanpun juga. Yesus tetap sama dulu, sekarang, selama-lamanya. Berarti bahwa kalau dulu dia menyembuhkan, hari ini dia masih menyembuhkan. Kalau ada perubahan di dalam apa yang kelihatan di sekeliling kita, itu bukan karena Tuhan berubah, Yesus tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kepercayaan orang kepada dia. Kepercayaan, atau lebih spesifik lagi, kepercayaan anak-anaknya kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya kita mengembangkan iman kita mengenai kesembuhan mukjizat. Bukan hanya karena situasi dunia saat ini yang memang sedang mengalami pandemi dan membutuhkan jawaban atas situasi yang sedang dihadapi, melainkan terutama karena amanat, penugasan, dan otoritas yang diberikan Yesus kepada semua orang percaya di segala zaman adalah untuk tetap melakukan apa yang dulu dia sendiri lakukan. Di dalam pelayanannya selama dia di muka bumi ini, dia sendiri berjalan keliling, berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu yang dikatakan firman Tuhan mengenai Yesus dalam Kisah Rasul pasal 10. Jadi, apa yang Yesus dulu lakukan, hari ini dia delegasikan kepada Anda dan saya untuk melakukan itu juga. Artinya, tidak ada perubahan kepada apa yang seharusnya terjadi ketika anak-anak Tuhan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa seharusnya kesembuhan, mukjizat masih terus terjadi berlimpah-limpah-limpahnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus secara konsisten di sepanjang pelayanannya, semasa dia melayani di muka bumi ini, dia selalu menyembuhkan. Dan dia mau kita melanjutkan apa yang dia kerjakan dahulu. Dia telah melakukan itu, dan dia mau terus melakukannya lewat Anda dan saya. E.W. Kenyon secara konsisten mengajarkan kesembuhan ilahi di gereja yang digembalakannya, dan selama lebih dari 23 tahun tidak ada satu anggota gerejanya pun yang dirawat di rumah sakit atau dioperasi atau meninggal dunia, kecuali beberapa orang yang sudah sangat lanjut usianya. E.W. Kenyon adalah seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat mempengaruhi pelayanan Kenneth E. Hagin. Kalau Anda tahu hamba Tuhan Kenneth E. Hagin, salah satu yang diacu oleh Kenneth E. Hagin adalah E.W. Kenyon. Mengenai kesembuhan ilahi, dia seorang yang sangat mempengaruhi Kenneth E. Hagin di dalam pelayanannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mengapa hal yang saya katakan tadi bisa terjadi? Apa yang E.W. Kenyon lakukan adalah bahwa setiap tahun dia mengambil 3 bulan dalam sepanjang tahun itu untuk mengajarkan kesembuhan ilahi di gereja yang dia gembalakan itu. Ini dilakukannya secara konsisten selama 23 tahun tersebut. Dan hasilnya tidak ada satupun yang masuk rumah sakit, tidak ada yang dioperasi, dan tidak ada yang meninggal di usia yang muda. Kenapa? Ini sangat penting kita perhatikan, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Maka tanpa pengajaran firman Tuhan yang konsisten mengenai kesembuhan ilahi, orang percaya dapat
mengaku mempercayai kesembuhan ilahi, tetapi tidak benar-benar memiliki iman sejati yang seharusnya kita miliki akan kesembuhan ilahi. Kita perlu memberikan diri kita untuk mempelajari. Sekali lagi, kita perlu memberikan diri kita untuk mempelajari secara konsisten hal mengenai kesembuhan ilahi, hal mengenai kuasa di dalam nama Yesus, selain daripada keselamatan dan kesempurnaan penebusan yang Yesus Kristus telah selesaikan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini penting, kita penting untuk memberikan waktu mempelajari secara konsisten mengenai kesembuhan ilahi, karena hal tadi yang saya katakan, bahwa Yesus memanggil kita untuk mempraktekkan pelayanan yang Dia sendiri dahulu lakukan, yaitu menyembuhkan orang sakit. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sampai kapan kita harus melakukan ini? Sampai kapanpun dan dimanapun kita dipanggil untuk melakukannya. Sampai tiba kesudahannya, yaitu sampai Injil diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Firman Tuhan berkata, barulah tiba kesudahannya. Barulah saat itu, ya, Tuhan datang untuk kedua kalinya. Kita harus terus melakukan ini. Bapak Ibu, dan kita perlu menyadari blueprint pemberitaan Injil itu dipraktekkan oleh Yesus sendiri. Dia berjalan keliling berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Ya, dia mengajar, dia memberitakan Injil kerajaan di mana-mana. Akan tetapi, mengenai Yesus, Roh Kudus mencatat dalam Kisah Rasul 10 bahwa dia berjalan keliling berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Dan kalau kita melihat dalam keempat Injil, kita melihat bahwa 70-80% pelayanan Yesus adalah pelayanan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah cetak biru, blueprint pemberitaan Injil. Yesus menyampaikan blueprint ini kepada 12 muridnya ketika dia mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Lukas 9 ayat 1-2 mengatakan demikian. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. And he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Jadi dikatakan dia memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kepada mereka kuasa dan otoritas atas semua setan dan untuk menyembuhkan sakit penyakit. Dan dia mengutus mereka setelah diberi kuasa dan otoritas atas segala setan dan atas segala sakit penyakit. Dia mengutus mereka, and he sent them, dia mengutus mereka to preach the kingdom of God and to heal the sick. Untuk memberitakan Injil dan untuk menyembuhkan orang sakit. Ini blueprintnya. Beritakan Injil, sembuhkan orang sakit. Beritakan Injil, sembuhkan orang sakit. Ini menunjukkan satu hal kepada kita, bahwa dimanapun Injil diberitakan, seharusnya selalu ada kesembuhan ilahi. Saya katakan dengan cara yang lain, bahwa seharusnya kesembuhan ilahi adalah hal yang lumrah terjadi, tidak harusnya sulit, tidak harusnya sukar. Ini sesuatu yang seharusnya secara mudah, secara lumrah terjadi dengan gampang dimanapun juga Injil diberitakan. Kalau tidak begitu, mengapa? Iman kita sudah berubah. Banyak hal membuat kita berubah secara iman. Oh, zaman sudah modern. Oh, sekarang ilmu pengetahuan kedokteran sudah maju. Ya, semua itu benar. Dan semua itu tidak bertentangan. Dokter ada di pihak Tuhan. Mereka bekerja, melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk menyembuhkan sakit penyakit. Pada dasarnya mereka bekerja melawan pekerjaan iblis, pekerjaan roh sakit penyakit. Akan tetapi, kehadiran dokter dan ilmu pengetahuan medis tidak seharusnya melenyapkan pekerjaan kuasa Tuhan. Masih ada begitu banyak hal yang tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan medis. Ilmu pengetahuan medis terus berkembang. Dan setiap berapa tahun sekali ada yang berubah, dan bahkan berubah. Apa yang dulu dipercaya bisa tidak dipercaya lagi beberapa tahun kemudian. Dan masih begitu banyak yang belum bisa dijawab. Kuasa kesembuhan Tuhan masih tersedia dan memang disediakan untuk segala masa dan untuk segala zaman. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata tanda-tandanya menyertai semua orang yang percaya. Kapanpun, dimanapun mereka berada.
di segala zaman sampai tiba kesudahannya. Kesembuhan ilahi disediakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada yang seharusnya berubah. Kepercayaan kita membuat hasilnya berubah. Karena kepercayaan kita telah berubah. Tanpa sadar, kepercayaan bapak-bapak iman di zaman Yesus dan di zaman murid-muridnya dan di zaman murid-murid mereka, kepercayaan itu sudah luntur hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita dipanggil untuk bangkit kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan ini sekali lagi, bahwa kita semua dipanggil. Tidak hanya 12 murid yang diberi kuasa, dipanggil, diberi penugasan oleh Yesus. Ketika kita membuka satu pasal setelah pasal 9, kita akan melihat bahwa Yesus kemudian mengutus 70 murid lagi untuk memberitakan Injil dengan mempergunakan blueprint yang sama. Anda lihat dalam Lukas pasal 10 ayat 1 dan 9 dikatakan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Berarti sekarang ada 82 yang diutus oleh Yesus. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Untuk apa? Ayat 9. Dan Yesus mengatakan, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Pemberitaan Injil, blueprintnya tetap sama. Untuk kita memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Nah, kita sudah melihat sebelumnya dalam Markus 16 yang kita baca di awal tadi, bahwa blueprint itu juga berlanjut pada kita. Berlanjut pada orang percaya di segala zaman, termasuk kita, dan sampai akhir zaman sekalipun. Markus 16 ayat 15 sampai 18, saya bacakan ulang ayat 15 dan 17 saja dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, lalu tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setelah mengatakan untuk murid-murid pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil, Yesus tidak mengatakan bahwa pemberitaan Injil akan berhenti ketika Rasul terakhir mati. Pemberitaan Injil harus terus berlanjut sampai ke seluruh dunia, kata Yesus. Dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang yang kemudian percaya lewat pemberitaan para rasul itu. Dan bukan hanya pemberitaan Injil yang tidak berhenti, tetapi blueprint pemberitaan Injil, yaitu pemberitaan Injil yang disertai dengan tanda-tanda ajaib dan kesembuhan ilahi juga tidak berhenti. Selama pemberitaan Injil tidak berhenti, kesembuhan ilahi juga tidak berhenti. Sebab kita melihat bahwa Yesus sendiri menyatakan bahwa tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, yang diutus untuk terus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh dunia. Nah, orang-orang percaya terus bertambah lewat pemberitaan para rasul yang kemudian dilanjutkan oleh orang-orang yang percaya kepada pemberitaan para rasul dan seterusnya dan seterusnya. Dan setiap orang percaya ini, kata Yesus, disertai dengan tanda-tanda ajaib termasuk kesembuhan ilahi. Di dalam namaku mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh. Berarti sama dengan Injil yang tidak berhenti diberitakan selama masih ada orang percaya, tanda-tanda ajaib dan kesembuhan ilahi juga tidak berhenti selama ada orang percaya. Garis bawahi, kesembuhan ilahi seharusnya tidak menjadi sesuatu yang sulit sukar. Kita telah dibohongi iblis untuk mempercayai itu sebagai sesuatu yang sukar, sulit, dan sebagainya. Beberapa pengajaran lalu saya sudah tunjukkan perkataan Petrus sendiri yang mengatakan, jangan pikir bahwa kesalehan kami yang membuat orang lumpuh ini berdiri, tapi kuasa nama Yesus dan kepercayaan kepada nama itu. Itu yang membuat mukjizat kesembuhan terjadi. Berarti sama, hari ini tidak ada yang berubah. Hal yang sama dahulu terjadi hari ini juga masih dengan mudahnya dapat terjadi. Sebab Allah kita tidak pernah berubah. Kepercayaan kita yang perlu kembali seperti kepercayaan mereka di zaman Yesus dahulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus mengatakan bahwa tanda-tanda ini menyertai semua orang yang percaya kepadanya. Ini adalah panggilan bagi kita semua anak-anak Tuhan. It's a wake up call. Masihkah kita mempercayai perkataan Yesus sebagaimana adanya?
Ataukah kepercayaan kita telah luntur tanpa disadari? Apakah kita telah mengesampingkan kesembuhan ilahi dan menempatkan sesuatu yang lain untuk mengisi tempat itu? Ini hanya menjadi sampingan, additional, bukan menjadi sesuatu yang utama. 70% dari apa yang Yesus lakukan adalah menyembuhkan, utama. Dia mengajar, dia menempatkan pengajaran berjalan bersama-sama dengan kesembuhan ilahi. Bukan peristiwa setahun sekali di mana ada KKR, tapi setiap kali di mana Yesus mengajar kemana-mana, ke kota-kota, ke desa-desa, dikatakan semua orang datang untuk disembuhkan oleh Yesus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika kita menumpangkan tangan atas orang sakit, apakah kita masih menaruhkan iman pada perkataan Yesus bahwa orang itu akan sembuh? Kita masih mengimani demikian? Atau kita hanya melakukan perbuatan luar tanpa keyakinan bahwa yang akan terjadi adalah pasti seperti yang Yesus katakan dan tidak ada yang lain? Do our faith still expecting miracle healing to happen every time we pray? Apakah iman kita masih mengharapkan kesembuhan mujizat terjadi setiap kali kita berdoa? Atau or we are just going through the motion, hanya melakukan tindakan gerakannya without expecting miracles anymore, tanpa sungguh-sungguh mengimani, mempercayai, mengharapkan mukjizat kesembuhan terjadi? Ibrani 3 ayat 12 mengatakan, beware brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the Lord. Hati-hati, waspadai saudara-saudaraku, jangan sampai ada di antara kamu di dalam hatinya ada hati yang jahat, evil heart of unbelief, hati yang jahat karena ketidakpercayaan, hati yang jahat yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan, in departing from the Lord, dalam menjauh from the living God, dari Allah yang hidup. Ayat ini berkata, apa itu hati yang jahat dalam konteksnya ayat ini? Evil heart of unbelief, hati yang jahat, yaitu hati yang tidak percaya, hati yang tidak percaya. Bukan murtad, sebab dikatakan departing. Departing itu bukan living. Departing itu berangkat, living itu meninggalkan. Ya. Jadi orang ini tidak dikatakan dia murtad, dia tidak meninggalkan Tuhan, tapi hatinya sudah mulai menjauh dari Tuhan, yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang disebut ketidakpercayaan tadi, yang menggerogoti hatinya. Dan itu disebut sesuatu yang jahat. Artinya, ini sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan, ini sesuatu yang berasal dari tipu muslihat iblis yang ditanamkan, dimasukkan dalam hati seseorang, menggerogoti dia, sehingga akhirnya ketidakpercayaan itu tumbuh. Sehingga dia menjauh dari Tuhan, tidak lagi sejalan dengan Tuhan. Tuhan katakan, kemanapun engkau pergi, beritakan Injil, sembuhkan orang sakit, ini sudah menjauh. Jadi, sekali lagi ini bukan orang yang murtad, bukan orang yang tidak percaya Yesus juga. Sebab mereka di ayat ini disebut sebagai brethren, saudara-saudara. Jadi ini bicara kepada saudara-saudara dalam Tuhan, sesama orang percaya. Tapi sudah ada ketidakpercayaan dalam hati mereka yang membuat mereka menjauh dari yang seharusnya, dari perkataan Tuhan yang seharusnya mereka percayai. Inilah yang Tuhan katakan harus kita waspadai. Jangan sampai kita kehilangan iman mengenai kesembuhan ilahi. Just doing the motion without expecting the healing miracle to happen. Hanya melakukan perbuatan luar tanpa mengharapkan dan tanpa keyakinan bahwa yang pasti terjadi adalah seperti yang dikatakan Yesus, yaitu di dalam namanya tumpang tangan dan orang itu akan sembuh, dan tidak ada yang lain. Ini rema Tuhan untuk kita saat ini. Kita perlu kembali kepada pengajaran firman iman yang telah kita dengar beberapa waktu ini mengenai kesembuhan ilahi. Perhatikan kembali apa yang Tuhan katakan kepada kita mengenai iman untuk mukjizat, kuasa nama Yesus, dan kesembuhan ilahi. Kita perlu membuka diri untuk menggali lebih banyak lagi mengenai kesembuhan ilahi dalam waktu saat teduh dan waktu-waktu Bible study pribadi kita. Kita perlu membangun kembali iman kita mengenai kuasa dan otoritas di dalam nama Yesus dan kesembuhan ilahi di dalam namanya. Dunia membutuhkan jawaban yang hanya Yesus dapat berikan. Dan siapakah tangan dan kaki Tuhan di muka bumi ini hari ini, kalau bukan Anda dan saya? Saya berdoa roh hikmat dan wahyu dari Tuhan
turun atas setiap kita. Saya berdoa dengan roh hikmat dan wahyu yang Tuhan berikan, Tuhan menyingkapkan kebenaran ini kepada setiap kita. Kiranya Tuhan mencelikkan mata kita, sehingga kita melihat, saya berdoa, kita melihat kebenaran ini tersingkap, dan kita melihat diri kita sebagai bagian dari orang-orang percaya yang telah dipanggil Tuhan dari segala zaman untuk memberitakan Injil disertai dengan tanda-tanda ajaib dan musisat-musisat sebagaimana yang firman-Nya katakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukan untuk berjalan dengan gegabah, tapi untuk menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu menjadi terang dengan iman sejati yang telah terbentuk di hati kita, yaitu iman yang timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Untuk kesembuhan ilahi terjadi, harganya telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus bagi kita. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Hanya dibutuhkan iman di dalam nama Yesus untuk mukjizat kesembuhan yang telah dibayar Yesus itu dimanifestasikan melalui kita. Dan untuk iman yang sejati masuk ke dalam hati kita, hanya dibutuhkan pendengaran akan firman Tuhan mengenai kesembuhan ilahi di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada harga yang harus dibayar kita, yang kita harus bayar sendiri, tidak ada. Semua sudah dibayar oleh Yesus Kristus. Dia berkata dalam Matius 10 ayat 7-8, Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Give your heart to the teaching of the word on healing. Berikan hati Anda kepada pengajaran firman Tuhan mengenai kesembuhan ilahi. Ambil waktu untuk fokus mendengar dan mendengar firman Tuhan mengenai kesembuhan ilahi. Biarkan iman yang sejati memenuhi hati kita. Semua sudah diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Dengan iman di dalam nama Yesus, inilah waktunya kita memberikan itu dengan cuma-cuma juga kepada dunia kita. Ingat, kitalah kaki dan tangan Tuhan di bumi ini hari ini. Dan firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 20 mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja meneguhkan pemberitaan yang dilakukan oleh orang-orang percaya dengan tanda-tanda ajaib yang menyertainya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau ada di antara Anda yang sakit, mari taruhkan tangan Anda di bagian tubuhmu yang sakit, satu tangan angkat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku perintahkan setiap roh sakit penyakit itu meninggalkan setiap tubuh anak-anak Tuhan, tubuh orang-orang yang mendengar suara pemberitaan Injil ini hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap gejala diangkat dari tubuh mereka semua dalam nama Yesus. Dan kuasa roh sakit penyakit atas setiap orang yang mendengarkan suara pemberitaan Injil ini, kuasa roh sakit penyakit itu dihancurkan dari tubuh setiap orang ini di dalam nama Yesus. Dan aku perintahkan, tidak ada lagi sakit penyakit bekerja. Dalam nama Yesus, sembuh total, pulih total, sempurna. Dalam nama Yesus, sehat sempurna. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tangan Anda kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kenapa Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu semua kutuk tidak berlaku lagi atasmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatannya daripadanya. Umur minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.